Miranda berusaha mengingat kapan terakhir kali ia kedatangan tamu bulanan. Beberapa hari sebelum kita menikah. Jawab Miranda setelah berhasil mengingat kapan terakhir ia kedatangan tamu bulanannya. Memangnya kenapa Anda bertanya seperti itu, Tuan? Dengan wajah polosnya, Miranda bertanya demikian sehingga membuat Andreas memijat pangkal hidungnya mendengarnya. Kau ini seorang dokter. Kenapa masih saja bertanya? Kini Miranda akhirnya faham apa maksud dari pertanyaan Andreas. Ia pun nampak tersenyum kecut lalu kemudian berkata, Anda tidak perlu cemas, Tuan. Jika seandainya pun saya sampai mengandung anak Anda, saya janji tidak akan merepotkan Anda. Bila perlu, anak saya tidak perlu tahu siapa ayahnya, asalkan Anda tidak sampai menyakiti anak saya, ucap Miranda. Mengingat Andreas pernah memberi peringatan keras padanya agar tidak sampai mengandung. Saya sadar jika Anda sangat membenci saya, Tuan. Dengan begitu Anda boleh membalaskan dendam Anda pada saya sesuka hati Anda. Saya ikhlas. Akan tetapi jika seandainya sesuatu yang tidak Anda inginkan sampai terjadi, saya mengandung anak Anda. Saya tidak akan membiarkan Anda sampai menyakiti anak saya, karena dia sama sekali tidak bersalah. Silahkan balaskan dendam Anda pada saya sesuka hati Anda. Tapi ingat, saya tidak akan diam saja jika Anda sampai berniat menyakiti anak saya, Tuan Andreas Pratama. Miranda terlihat bersungguh-sungguh dengan kata-katanya, sehingga membuat Andreas tertegun mendengarnya. Miranda sengaja berkata demikian, mengingat ia pernah absen sekali meminum pil kontrasepsi yang pernah diberikan Andreas padanya. Meski kecil kemungkinan ia bisa mengandung karena setelahnya ia kembali rutin meminum pil kontrasepsi tersebut. Akan tetapi Andreas memilih berjaga-jaga lebih awal dengan melontarkan semua itu di hadapan Andreas untuk menjaga kemungkinan kecil itu jika sampai terjadi. Sementara Andreas sendiri justru terlihat diam, seperti sedang melamun. Ternyata benar. Seorang wanita lemah lembut sekalipun bisa berubah menjadi seekor singa yang jika ada yang berniat menyakiti anaknya. Lirik Andes dalam hati saat menatap Miranda dengan tatapan tak terus. Istirahatlah, tidak perlu membahas tentang hal itu lagi, kata Andreas sebelum kemudian beranjak untuk mengambil laptopnya di atas nakas, lalu kemudian mendaratkan bokongnya di sofa. Kini pria itu mulai fokus menatap layar laptopnya. Sedangkan Miranda yang masih menatap ke arah Andreas, seakan tak percaya jika ia berani melontarkan semua kalimat tadi pada seorang Andreas Pratama. Miranda dibuat bergidik ngeri ketika mengingat ucapannya yang tadi terdengar begitu lantang di hadapan Andreas. Untungnya dia tidak sampai marah. Kalau saja tadi Tuan Andreas sampai marah karena tersinggung dengan kata-katamu, habis kau Miranda. Dalam hati Miranda ketika teringat akan semua ucapannya tadi. Istirahatlah, tidak perlu memandangi seperti itu. Tutur Andes akan sadar jika saat ini Miranda masih terus memandangi dirinya. Oh astaga, bagaimana dia bisa tahu kalau saya sedang memandanginya? Apa dia punya indera keenam? Dalam hati Miranda. Mengingat saat ini Andes fokus menatap layar laptopnya. Namun pria itu bisa tahu jika Miranda tengah memandanginya. Perlahan Miranda pun merebahkan tubuhnya dan menutupi tubuhnya dengan selimut hingga sebatas dada. Tak lama kemudian Miranda kembali terlelap. Mendengar deru napas Miranda yang terdengar mulai berhembus teratur. Andreas pun mengalihkan pandangannya dari layar laptopnya. Ia pun beranjak. Kini Andreas telah duduk di tepi tempat tidur sembari menatap wajah Miranda yang terlihat begitu teduh. Entah apa yang kini tengah dirasakan Andreas. Yang jelas hatinya terasa sangat ketika mendengar Miranda yang berniat ingin mempertahankan anaknya. Jika suatu saat ternyata wanita itu sampai mengandung. Andreas menggelengkan kepalanya, seakan mengusir perasaan tak menentu yang kini mampir di relung hatinya. Setelahnya, Andreas kembali fokus pada pekerjaannya, memeriksa beberapa email yang baru saja dikirimkan oleh Jason. Miranda yang baru saja terjaga dari tidurnya melihat ke arah jendela kaca dan ternyata langit telah berubah gelap
Itu artinya siang telah berganti malam. Menyadari tangan kekar yang kini melingkar di perutnya, perlahan Miranda pun membalikkan tubuhnya. Setelah membalikkan tubuhnya, hal pertama yang disaksikan oleh Miranda ini wajah tampan Andreas yang terlihat begitu teduh ketika sedang memejamkan matanya. Tanpa sadar, Miranda menarik sudut bibirnya ke samping. Satu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri oleh Miranda. Andreas memang memiliki wajah yang sangat tampan. Bahkan pria itu lebih tampan dibandingkan mantan kekasihnya Arman. Menyaksikan wajah Andreas dari jarak yang begitu dekat seperti ini membuat jantung Miranda berdetak tidak menentu. Takut ketahuan adalah salah satu alasan mengapa jantung Miranda berdebar tak menentu. Bagaimana? Sekarang kau sudah yakin bukan? Kalau aku jauh lebih tampan dari mantan kekasihmu itu. Masih dengan mata terpejam, Andreas berujar sehingga dapat membuat Miranda tersentak mendengarnya. Kedua bola mata Miranda nampak melebar. Oh Tuhan, bagaimana dia bisa tahu apa yang saat ini ada di dalam pikiranku? Apa mungkin Tuan Andreas memiliki indera keenam? Dalam hati Miranda yang kini tampak seperti orang bodoh. Andreas menahan pergerakan Miranda yang hendak turun dari tempat tidur dengan menarik tubuh Miranda ke dalam dekapannya, dan pria itu melakukannya masih dengan kedua matanya yang terpejam. Berhenti menemui pria itu apapun alasannya. Sengaja atau tidak, aku tetap tidak ingin kau menemuinya lagi. Kini Andreas telah membuka kedua matanya. Miranda yang berada di dalam dekapan Andreas lantas menganggukkan kepalanya pelan sebagai jawaban. Baik Tuan, saya tidak akan bertemu lagi dengan Tuan Arman, ucapnya. Andreas mencekikkan bibirnya. Tidak perlu menyebut nama pria itu di depanku, protes Andreas. Baik Tuan, ucap bibir Miranda yang jauh berbeda dengan lirihnya di dalam hati. Dasar laki-laki aneh, suka berbuat seenaknya sendiri. Aku jadi bingung. Bagaimana bisa Nona Donna sampai jatuh cinta pada laki-laki sepertinya? Lirih Miranda dalam hati. Tidak habis pikir mengingat sikap Andreas yang kerap kali bertindak sesuka hatinya sendiri. Tok, tok, tok. Suara ketukan dari balik pintu mengalihkan perhatian Miranda dan juga Andreas ke arah pintu kamar. Miranda menggunakan kesempatan itu untuk menarik diri dari dekapan Andreas. Andreas beranjak turun dari tempat tidur untuk membukakan pintu. Ada apa, Bi? Itu Tuan. Di bawah ada orang tuanya Non Donna datang untuk mengantarkan Baby Nesha. Sekalian katanya beliau ingin bertemu dengan Tuan. Beritahu Bu Rati. Baik, Bi. Saya akan segera ke bawah, kata Andreas. Dan Bibi pun mengangguk lalu kembali ke bawah untuk menyampaikan pada kedua orang tua dari mendiang Donna jika sebentar lagi majikannya itu akan segera turun. Di bawah ada Oma dan opanya Nesha. Saya mau ke bawah sebentar untuk menemui mereka, tutur Andreas, seolah menjawab pertanyaan dari raut wajah Miranda. Maksudnya mertua Anda? Tanya Miranda memastikan. Oma dan opanya Nesha, karena sekarang mertua saya adalah kedua orang tua kamu, koreksi Andreas. Miranda diam saja. Ia bingung harus bersikap seperti apa untuk merespon kalimat Andreas. Saya akan meminta Birati untuk mengantarkan makan malam untukmu, tutur Andreas sebelum meninggalkan kamar. Sejujurnya, Miranda cukup bingung dengan sikap Andreas saat ini. Baru saja ia dikejutkan dengan kenyataan jika merawatnya tadi ternyata adalah Andreas. Kini pria itu kembali melontarkan pernyataan yang cukup membuat Miranda kembali terkejut. Apa sekarang justru Tuan Andreas yang demam? Sikapnya sangat aneh sekali. Gumam Miranda setelah kepergian Andreas. Baru saja menuruni anak tangga, Andreas sudah disambut senyuman sempurna dari kedua orang tua dari mendiang istrinya. Bagaimana kabar kamu, Nak Andrea? Tanya ibu dari Donna, sekedar berbahasa basi ketika Andreas tiba di hadapan mereka. Sepertinya yang Mama lihat, Andreas dalam keadaan sehat. Mama dan Papa sendiri bagaimana kabarnya? Sebagai rasa hormat terhadap kedua orang tua dari mendiang istrinya,
Andreas masih memanggil keduanya dengan sebutan mama dan papa. Seperti yang kamu lihat, nak, semenjak Donna meninggal, mama sering sakit-sakitan akibat terus memikirkan tentang Donna. Beritahu ayahnya Donna tentang kondisi sang istri. Makanya kemarin papa minta izin untuk membawa cucu papa menginap di rumah. Mungkin dengan kehadiran baby Nesha, kerinduan mama pada Donna sedikit terobati. Ungkap ayahnya Donna. Andreas nampak menghela napas. Sama seperti mama dan papa, Andreas juga merasa sangat kehilangan setelah kepergian Donna. Apalagi putri kami masih sangat kecil, sudah harus kehilangan sosok ibunya. Namun Andreas juga tidak dapat melakukan apa-apa selain ikhlas. Andreas pun turut mengungkapkan rasa kehilangannya setelah kepergian Donna untuk selamanya. Mendengar ungkapan hati Andreas, lantas tercetus sebuah ide di benak ibu Donna. Putri memang sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Nak Andreas, tidak ada salahnya mulai dari sekarang Nak Andreas mulai membuka hati untuk mencari pengganti Donna. Jika Nak Andreas tidak keberatan, Lola bisa menggantikan posisi kakaknya menjadi sosok ibu untuk cucu mama. Lagi pula Lola sangat menyayangi keponakannya. Dengan penuh rasa percaya diri, wanita parubaya tersebut menawarkan putri bungsunya pada ayah dari cucunya tersebut. Maaf, Ma, Andreas hargai penawaran Mama. Tapi sepertinya Andreas tidak bisa menerimanya karena Andreas sudah menganggap Lola seperti adik kandung Andreas sendiri. Jika untuk memberi kasih sayang terhadap baby Nesha, Lola masih bisa menjadi ibu sambung bagi putri Andreas, Ma. Sejujurnya Andreas sangat terkejut dengan penawaran dari mantan mertuanya itu. Namun demi mengedepankan adab, Andreas masih menolaknya dengan cara halus agar tidak menyinggung perasaan keduanya. Tapi apa kurangnya Lola, Nak Andreas? Lola bahkan tidak kalah cantik dengan Donna. Sepertinya ibunya dari mendiang Donna masih kekeh agar putri bungsunya itu menggantikan posisi putri sulungnya sebagai istri dari seorang Andreas Pratama. Sekali lagi Andreas mohon maaf. Mah, Andreas tidak bisa. Jawab Andreas dengan raut wajah yang berubah datar, sehingga membuat ibunya Donna tak berani lagi memaksa. Untuk dokumen atas kepemilikan 2 buah rumah serta mobil yang pernah saya berikan sebagai mahar kepada mendiang istri saya, tetap akan saya berikan kepada mama dan papa sebagai ahli waris dari Donna, tutur Andreas. Mendengar penuturan Andreas, senyum di wajah ayah dan ibu dari mendiang Donna kembali melebar dengan sempurna. Terima kasih banyak sebelumnya, Nak Andreas, kata ibunya dengan senyum yang seakan tak ingin luntur dari bibirnya. Sementara Andreas hanya menjawabnya dengan anggukan sekilas. Tak lama kemudian, kedua orang tua mendiang Donna pun pamit meninggalkan kediaman Pratama. Dengan begitu Miranda yang sejak tadi berdiri di lantai atas, seraya mendengar percakapan Andreas dan juga kedua orang tua Donna sontak saja kembali ke kamar. Bukannya sengaja ingin menguping percakapan di antara Andreas dan juga kedua orang tua dari mendiang Donna, Miranda yang tadi hendak mengambil air minum di dapur tak melanjutkan langkahnya ketika mendengar percakapan di antara Andreas dan juga kedua orang tua Donna. Sepertinya keberadaan adiknya Nona Donna bisa membantu saya keluar dari kehidupan Tuan Andreas dalam hati Miranda. Bukannya merasa cemburu setelah mendengar percakapan mereka tadi. Miranda justru merasa mendapat kesempatan untuk keluar dari kehidupan seorang Andreas Pratama. Kehidupan yang cukup mengekang kebebasannya. Bahkan berkumpul bersama dengan keluarganya saja sekarang Miranda sangat sulit. Saya harus bisa bertemu dengan wanita yang bernama Lola itu. Wanita itu pasti bisa membantuku keluar dari kehidupan Tuan Andreas. Dalam hati Miranda penuh harap. Mendengar pergerakan seseorang yang hendak membuka pintu kamar, Miranda pun segera beranjak naik ke atas tempat tidur. Kini Miranda telah merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur ketika Andreas masuk ke dalam kamar. Apa kepalamu masih terasa pusing? Tanya Andreas. Karena melihat Miranda hanya diam saja, tanpa diketahui oleh pria itu.
Miranda sedang memikirkan cara agar ia bisa bertemu dengan wanita bernama Lola tersebut, yang tak lain adalah adik kandung dari mendiang Donna. Saya baik-baik saja. Kepala saya juga sudah tidak terlalu pusing seperti tadi, Tuan. Jawab Miranda apa adanya. Miranda mengusap tengkuknya untuk mengusir kegugupannya ketika Andes terus menatapnya dengan tatapan tak terbaca. Ada apa, Tuan? Kenapa Anda melihat saya seperti itu? Mendengar pertanyaan serta gelagat yang ditunjukkan Miranda, semakin meyakinkan Andreas jika wanita itu mendengar semua percakapannya dengan kedua orang tua Donna tadi di bawah. Namun begitu Andreas memilih diam, tak menanyakan hal itu pada Miranda. Di pagi hari ini, Miranda terlihat jauh lebih bersemangat dari hari-hari sebelumnya, semenjak ia menginjakkan kaki di rumah mewah milik keluarga pertama. Tanpa diketahui, Miranda sejak tadi Andreas diam-diam memperhatikan gelagatnya. Apalagi hari ini pria itu tahu jika Miranda sedang libur kerja. Tapi Miranda justru beralasan hendak berangkat kerja. Satu lagi yang menambahkan kecurigaan Andreas. Miranda meminta izin untuk berangkat menggunakan ojek online. Ia menolak diantarkan oleh Jason. Setelah kepergian Miranda, dengan menumpangi ojek online, Andreas pun beralih menatap Jason. Ikut kemanapun dia pergi. Sebuah perintah yang terlontar dari mulut Andreas lantas membuat Jason segera memerintahkan anak buahnya untuk membuntuti istri dari tuannya itu. Saya sudah meminta beberapa orang kepercayaan kita untuk mengikuti kemanapun Nona Miranda pergi, Tuan. Jawab Jason setelah menghubungi anak buahnya. Apa yang sebenarnya direncanakan wanita itu? Dalam hati Andreas dengan pandangan jauh menerawang. Semalaman Andreas sibuk di ruang kerjanya. Dengan begitu Miranda dengan leluasa mencari informasi terkait wanita bernama Lala tersebut. Setelah cukup lama berjuang, akhirnya Miranda mendapatkan informasi dari salah seorang informan terpercaya tentang di mana wanita bernama Lola tersebut bekerja. Adipura Sanjaya Group. Miranda menatap tulisan pada gedung yang menjulang tinggi di hadapannya itu. Ternyata wanita bernama Lola tersebut merupakan salah satu karyawan di perusahaan milik Adipura Sanjaya yang merupakan suami dari sahabatnya kita. Setelah melewati perjuangan cukup keras, termasuk menunggu hingga jam istirahat siang tiba, akhirnya kini Miranda dapat bertemu dengan wanita yang bernama Priscilla atau akrab disapa Lola tersebut di sebuah kafe yang tak jauh dari perusahaan tempat wanita itu bekerja. Cukup lama Miranda menatap Lola, sampai akhirnya Miranda pun memulai percakapan di antara mereka. Maaf sudah mengganggu waktu Anda, Nona Priscilla. Kenalkan saya Miranda Putri. Kata Miranda memulai percakapan sekaligus memperkenalkan diri pada Lola. Saya cukup mengenal Anda, Nona Miranda Putri. Anda adalah dokter yang dulu memberikan tindakan operasi terhadap kakak saya, Donna, bukan? Kata Lola. Klek. Dengan susah payah Miranda menelan ludahnya. Ia khawatir Lola akan ikut salah paham dan turut menuduhnya sebagai penyebab kematian Donna. Ada keperluan apa Anda menemui saya, Nona? Sepertinya Lola bukanlah tipikal wanita yang suka berbasa-basi. Terbukti dengan pertanyaannya yang terkesan to the point, sehingga membuat Miranda bingung harus memulainya dari mana. Nona, bukankah Anda sangat menyayangi keponakan Anda? Lalu kenapa Anda tidak berpikir untuk menjadi ibu sambung bagi keponakan Anda? Dengan begitu Anda bisa berada dekat dengan keponakan Anda serta tidak melewatkan tumbuh kembang keponakan Anda, Nona.